wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Muhammad Adita Fareza selaku Ketua Kelompok 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Okta Sarina. Yang kedua, Asmawati. Yang ketiga, Dini Larista. Yang keempat, Sela Zuliana. Yang kelima, Muhammad Adita Fareza. Yang keenam, Nur Azizah Purnamasari. Yang ketujuh, Reski Anilia. Yang kedelapan, Tasya Putri Syaharani. Dan yang kesembilan, Marati Setianingrum. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Sarina, NIM 2019-143484 dari kelas 4M. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penggalang dan tujuan. 1. Pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 1 sampai 15 tahun. Kepada pramuka penggalang disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pada saat rakyat Indonesia menggalang dan berusaha menyatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Adanya peristiwa bersejarah yaitu Kongres Pada Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, satuan yang paling terkecil pada pramuka penggalang dinamakan adalah disebut Regu dan Kesatuan. Kedua, tujuannya. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Mengacu pada pengertian pramuka di atas, Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Membentuk karakter atau kepribadian dan akhlak yang mulia pada generasi muda, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. 2. Menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan pada generasi muda sehingga menjadi individu dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati, NIM 2019-143491 dari kelas 4M Universitas PGRI Palembang, dosen pengampu Hendra Wijaya MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk upacara, alat-alat upacara, dan macam-macamnya. Yang pertama yaitu bentuk upacara penggalang. Bentuk upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang bisa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis upacara penggalang. Upacara penggalang memiliki 3 bentuk upacara, diantaranya yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan, kedua upacara penutup latihan, ketiga upacara pelantikan penggalang. Alat-alat upacara. Yang pertama yaitu tandar upacara. Bendera negara sebagai maksud pada ayat 1 disebut dengan ketentuan ukuran 200 cm dikali 300 cm untuk menggunakan di lapangan istana. Kepresidenan 120 cm dikali 180 cm untuk menggunakan di lapangan umum. 100 cm dikali 150 cm untuk di ruangan. Yang kedua yaitu bendera merah putih. Yang ketiga yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas.
Pancasila berarti 5 prinsip atau asas yang digunakan sebagai negara. Yang selanjutnya yaitu Dasa Dharma. Dasa Dharma adalah dasar 10 dharma perbuatan baik buka kurung kebijakan. Dasa Dharma adalah 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu macam-macam upacara. Yang pertama, upacara pembukaan latihan. Yang kedua, upacara penutupan latihan. Yang ketiga, upacara penerima calon anggota. Yang selanjutnya, upacara pelantikan pramuka penggalang. Dan kelima, upacara kenaikan tingkat dari penggalang ramu ke penggalang rakit dan dari penggalang rakit ke penggalang ratap. Yang keenam, upacara perpindahan pramuka penggalang yang sudah berusia 16 tahun ke golongan penegak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dini Layarista, NIM 2019-143-493, kelas 4M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di pertemuan ke-10 ini saya akan membahas mengenai upacara pembukaan latihan penggalang. Nah, sebelum kita memasuki tahap upacara pembukaan latihan penggalang, terlebih dahulu ada yang tahu apa itu upacara penggalang? Nah, upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang biasanya dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Penggalang merupakan suatu tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Para anggota penggalang biasanya berusia 11 sampai 15 tahun. Selain itu, penggalang juga memiliki tingkatan tersendiri. Pramuka penggalang digolongkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, penggalang ramu, yang kedua, penggalang rakit, yang ketiga, penggalang terap, dan yang terakhir, yang keempat, penggalang garuda. Nah, di samping ini terdapat gambar dari bentuk pramuka penggalang. Nah, berikut tahap-tahap upacara pembukaan latihan penggalang. Upacara pembukaan latihan penggalang yang pertama, menyiapkan perlengkapan upacara, yaitu bendera merah putih, persiapan tiang bendera, siapkan teks Pancasila, dan siapkan teks Dasa Dharma. Yang kedua, pelaksanaan upacara, yaitu 1 orang pemimpin upacara atau pratama, 1 orang pembina upacara, 3 orang pengibar bendera, dan 1 orang pembaca Dasa Dharma. Nah, selanjutnya persiapan upacara. Yang pertama, periksakan kerapihan absen oleh masing-masing pemimpin regu. Yang kedua, pembagian tugas pelaksanaan upacara dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Yang ketiga, pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapian barisan. Selanjutnya, pelaksanaan upacara. Nah, yang pertama, regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Yang kedua, pembina upacara menempatkan tempatnya. Yang ketiga, pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina.
Dan yang keempat, beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Nah, setelah itu, yang kelima, petugas pengibar bendera mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Untuk pengibaran bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Yang keenam, pembina upacara membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh peserta. Yang ketujuh, petugas membacakan teks dasar Dharma. Yang kedelapan, pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Yang kesembilan, selanjutnya, Pratama melaporkan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Yang ke-10, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan area upacara. Dan yang terakhir, yang ke-11, upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh Pratama. Nah, adik-adik, berikut video upacara pembukaan latihan. Seluruhnya siap, gerak. Sudah. Upacara pembukaan latihan penggalang telah siap laksanakan. Siap. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Masing-masing serapan kepada pembina. Pasukan angkat 5, kembali ke tempat. Siap. Melapor pasukan saya. Siap. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Bendera merah putih, hormat, gerak. Gerak, gerak. Balik kanan, gerak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa pembacaan tasa dharma telah siap? Laksanakan. Tasa dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan takwa. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan segar walafiat, dan kita melaksanakan upacara latihan pembukaan penggalang dengan sangat bagus. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Semoga kedepannya akan lebih bagus lagi. Pada siang hari ini dengan berdoa, semoga jalannya lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Pramuka. Lapor, masing-masing siap saya terima. Siap. Pembina upacara berbuat gerak. Tegak gerak. Pasukan akan serahkan kepada Pratama. Siap. Pondok Pratama berbuat gerak.
upacara pembukaan latihan penggalang. Apabila ada salah-salah kata dan penulisan dalam PowerPoint saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Zuliana, NIM 2019-143-499, kelas 4M, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan kepramukaan tentang upacara penutupan latihan penggalang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita membahas tentang tahap pelaksanaan upacara penutupan latihan. Di dalam tahap ini terbagi menjadi 3 tahapan penutup pelatihan, yaitu yang pertama ada persiapan. Nah, di dalam persiapan itu terbagi menjadi 4 persiapan. Yang pertama, mempersiapkan bendera merah putih. Yang kedua, persiapkan tiang bendera. Yang ketiga, siapkan teks Pancasila. Dan yang keempat, siapkan teks Dasadharma. Lalu yang kedua ada pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada periksa kerapian, absen oleh masing-masing pemimpin regu. Yang kedua yaitu pembagian tugas pelaksanaan dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Yang ketiga yaitu pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapian barisan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu 1 orang pemimpin upacara atau kita sebut dengan pratama. Yang kedua yaitu 1 orang pembina upacara. Yang ketiga yaitu 3 orang pengibar bendera. Yang keempat yaitu 1 orang pembaca Dasadharma. Nah, lalu ada proses penutupan upacara latihan. Yang pertama yaitu pembina upacara dijemput oleh pratama. Yang kedua, pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan, sedangkan pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Yang ketiga, kemudian pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan lanjut untuk melakukan laporan. Yang keempat, penurunan bendera sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Yang kelima yaitu pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung, dilanjutkan dengan memimpin doa. Yang keenam yaitu pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Yang ketujuh yaitu pembina upacara dan pembantu meninggalkan area upacara. Dan yang terakhir yaitu pasukan dibubarkan oleh pratama. Komando, saya ambil lari. Siap. Gerak. Tidak. Di tempat. Gerak. Lapor, upacara penutupan siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Siap. Mas. Komando, dulu upacara. Hormat. Mas.
upacara selesai. Laporan selesai. Balik ke tempat, bubarkan. Siap, bubarkan. Wadah, ini upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pasukan saya serahkan kepada pindruk masing-masing. Laksanakan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fariza, NIM 2019-143511. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan mata kuliah pendidikan kepramukaan. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai upacara penggalang. Sebelum mengenal ke dalam inti materi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari upacara. Yang pertama adalah pengertian upacara pelantikan. Upacara pelantikan adalah serangkaian upacara dalam rangka memberikan pengakuan, pengesahan terhadap seseorang pramuka atas prestasi yang telah dicapainya. Tujuan dari upacara pelantikan adalah untuk mendapatkan kesan yang mendalam dalam membuka hatinya terhadap nilai-nilai positif yang telah ditanamkan dalam proses pembinaan. SPG dan lainnya dengan baik, para pramuka masih perlu berusaha agar prestasinya tersebut mendapat pengakuan dan pengesahan dari lingkungannya dengan jalan melewati upacara pelantikan. Setelah menyelesaikan tugas dan kewajiban menyelesaikan SKKU dan SKK. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelantikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan mental. Yang kedua, persiapan fisik. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tata cara upacara pelantikan. Yang pertama, calon penggalang telah menyelesaikan SKU penggalang ramu. Yang kedua, para pramuka penggalang yang sudah dilantik maju satu langkah. Yang ketiga, pembina mengadakan tanya jawab dengan calon tentang SKU yang telah diselesaikan. Yang keempat, calon yang telah dilantik berdoa diikuti oleh anggota pasukan dipimpin oleh Pratama. Yang kelima, sang merah putih dibawa oleh petugas di sebelah kanan depan dari pembina. Semua anggota memberi penghormatan di bawah pimpinan Pratama. Calon secara sukarela mengucapkan janji Trisatya dengan tangan kanan memegang ujung sang merah putih dan diletakkan di dada sebelah kiri. Pada waktu pengucapan janji dikumandangkan, semua anggota pasukan mengadakan penghormatan di bawah pimpinan Pratama. Yang ketujuh, penyempatan tanda pelantikan dan TKU penggalang ramu disertai nasihat oleh pembina. Yang kedelapan, Pratama memberi ucapan selamat dengan berjabat tangan, diikuti oleh semua anggota pasukan. Yang kesembilan, pemimpin regu menjemput anggota yang baru dilantik. Yang kesepuluh, pembina menyerahkan pasukan kepada Pratama untuk meneruskan acara latihan. Yang ke-11, Pratama memimpin penghormatan pasukan kepada pembina penggalang. Baiklah, mungkin itu tadi merupakan materi mengenai tata cara upacara penggalang, pengertian, serta tujuan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Purnamasari, NIM 2019-143516 dari kelas 4M Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Dan kali ini saya akan memaparkan materi tentang upacara kenaikan tingkat golongan penggalang. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya.
upacara kenaikan tingkat dari penggalang ramu ke penggalang rakit atau dari penggalang rakit ke penggalang teram dilaksanakan sebagai berikut. Jadi pelaksanaannya yang pertama yaitu dilakukan serangkai dengan upacara pembukaan latihan. Yang kedua, penggalang yang akan naik tingkat mengambil tempat berhadapan dengan pembina penggalang. Yang ketiga, penggalang rakit atau penggalang terap maju selangkah. Yang keempat, tanya jawab tentang syarat kecakapan umum yang telah diselesaikan antara pembina dan penggalang yang akan naik tingkat. Yang kelima, petugas bendera membawa sang merah putih ke sebelah kanan dengan dari pembina penggalang. Waktu sang merah putih memasuki tempat upacara, anggota pasukan menghormat dipimpin prata atau petugas. Yang keenam yaitu ada 2 poin. Pertama, penggalang yang akan naik tingkat mengulang ucapan janji Trisatya dituntun pembina penggalang dengan tangan kanannya memegang ujung sang merah putih, ditempelkan di dada kiri tepat dengan jantungnya. Yang kedua, pada waktu Trisatya diucapkan, anggota pasukan memberikan hormat dipimpin oleh prata atau petugas. Nah, setelah itu pembahasan yang ketujuh yaitu pelepasan tanda kecakapan umum. Nah, pelepasan tanda kecakapan umum lama dan penyempatan tanda kecakapan umum baru diiringi oleh nasihat pembina. Yang kedelapan, penghormatan pasukan kepada penggalang yang baru naik tingkat dipimpin oleh prata atau petugas. Dilanjutkan dengan pemberian selamat dari anggota pasukan, kemudian kembali ke tempat masing-masing termasuk penggalang yang naik tingkat. Yang kesembilan, pembina penggalang memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ke-10 yaitu pembina upacara atau pembina penggalang menyerahkan pasukan kepada prata untuk meneruskan acara latihan. Yang ke-11, prata maju 1 langkah lalu memimpin penghormatan pasukan kepada pembina upacara atau pembina penggalang, kemudian membubarkan barisan. Yang ke-12, pembina penggalang mengucapkan terima kasih kepada para pembantunya, diteruskan dengan acara latihan. Nah, jadi itulah tadi pelaksanaan upacara kenaikan tingkat golongan penggalang. Nah, berikut ini ada contoh videonya. Selamat menyaksikan.
saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Reski Anilia, NIM 2019-143517 dari kelas 4M, Program Studi PGSD, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang upacara pemberian tanda kecakapan khusus penggalang. Yang pertama, pendahuluan. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga merupakan kegiatan teratur untuk menciptakan kebiasaan yang mengarah kepada budi pekerti yang luhur dalam gerakan pramuka. Upacara diatur dalam PP 178 tahun 1979 mengenai upacara dalam gerakan pramuka. Macam upacara dalam gerakan pramuka antara lain, yang pertama itu umum, buka tutup lat, pelantikan, kenaikan tingkat, pindah golongan, dan meninggalkan ambalan atau racana. Rangkaian acara, yang pertama memberi penghormatan kepada Kamabigus atau Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan. Yang kedua, Kamabigus memberikan amanat. Yang ketiga, siaga atau penggalang yang akan menerima tanda kecakapan khusus menghampiri Kamabigus dan pembina. Yang keempat, siaga atau penggalang memberikan hormat kepada Kamabigus dan pembina. Yang kelima, siaga atau penggalang yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Dan yang keenam, tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dengan siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus. Penyematan TKK dapat serangkaian dengan upacara pembukaan, latihan, penutup, atau upacara kegiatan yang lain. Bisa jadi upacara yang berdiri sendiri. Setelah upacara dapat diteruskan dengan amanat atau sepatah kata dari kakak pembina yang intinya memberikan semangat kepada peserta didik yang baru menerima tanda kecakapan khusus dan menyemangati peserta didik yang lain agar juga segera menyelesaikan SKK. Bisa jadi juga pemberian tanda kecakapan khusus tersebut secara surprise. Peserta didik tersebut tidak tahu telah menyelesaikan suatu TKK dan berhak mendapatkan TKK. Misalnya satu kegiatan renang bersama pembina memberikan tugas peserta didik sesuai dengan yang ada di SKK. Tugas tersebut sebenarnya adalah mata uji dalam SKK. Sehingga saat peserta didik tersebut menyelesaikan tugas tersebut, yang bersangkutan berhak mendapatkan tanda kecakapan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Syaharani, NIM 2019-143521 dari kelas 4M, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Saya akan membahas materi tentang upacara penggalang, yaitu upacara pindah ke golongan penggalang. Bagi pramuka penggalang yang telah berumur 16 tahun dan harus dipindahkan ke golongan pramuka penegak dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan pasukan penggalang dan upacara pembukaan latihan ambalan penegak. Selanjutnya, penggalang yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina upacara atau pembina penggalang. Lalu, nasihat dan penjelasan pembina upacara atau pembina penggalang bahwa kepindahannya bukan karena kecakapannya, melainkan karena usia dan perkembangan jiwanya. Selanjutnya, penggalang yang akan pindah golongan minta diri kepada anggota pasukannya. Lalu, pembina upacara atau pembina penggalang mengantar penggalang yang bersangkutan ke ambalan penegak. Lalu, serah terima anggota antara pembina penggalang dan pembina penegak.
Selanjutnya, pembina penggalang kembali ke pasukan untuk melanjutkan acara latihannya. Acara penerimaan anggota di ambalan disesuaikan dengan adat yang berlaku di ambalan itu. Selanjutnya, anggota baru diserahkan kepada sangga yang akan menerimanya. Yang terakhir, pembina penegak menyerahkan kembali ambalan kepada pradana untuk meneruskan acara latihannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda sebuah satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tegak menuju masa depan. Satunya Indonesia, belah negara tanpa pandang di mana kita. Prajurit karena pastilah bisa. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareti Setianingrum, NIM 2019-143522 dari kelas 4M. Saya akan menjelaskan tentang upacara penerimaan anggota baru dari siaga atau pindahan. Pemimpin upacara masuki lapangan upacara secara langsung mengambil ahli pasukan pembina upacara masuki lapangan upacara, menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka, penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, penyematan tanda peserta, petugas menempatkan diri, amanat pembina upacara sekaligus membuka kegiatan. Pembacaan sandi ambalan, pembukaan pustaka ambalan sebagai tanda dibukanya kegiatan, menyanyikan lagu Padamu Negeri, doa dipimpin oleh pembina upacara, laporan pembina upacara, penghormatan pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara. Upacara selesai dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Itulah penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.